Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua. Apa kabar semuanya, anak-anak ibu? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan biasa. Anak-anak ibu semua pasti tidak asing lagi dengan materi ini karena sudah dipelajari ketika sekolah dasar. Oke, syarat utama untuk menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan biasa yaitu samakan terlebih dahulu penyebutnya. Jika penyebutnya tidak sama, maka tidak bisa diselesaikan. Jadi, jika ada penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa, anak-anak ibu semua harus samakan terlebih dahulu penyebutnya. Lalu, bagaimana Bu cara menyamakan penyebutnya? Anak-anak ibu bisa cari KPK dari kedua penyebut tersebut. Contoh, yaitu 5 per 6 ditambah 17 per 12. Penyebut yang pertama yaitu 6, penyebut yang kedua yaitu 12. Ayo kita samakan penyebutnya. Kita cari KPK-nya. Berapa KPK-nya? Yaitu 12 ya, 12. Atau mudahnya, gampangnya, jika dari misalnya kita lihat lah ya kedua penyebut tersebut. Bisa kita pilih salah satu penyebut yang dari kedua tersebut. Kita pilih penyebut yang paling besar nilainya. Tapi dengan syarat bisa kita bagikan ke masing-masing penyebut. Misalnya itu 12 ya kan? 12 yang paling besar kan? 12 bisa dibagi dengan 6 dan 12 bisa dibagi dengan 12. Jika tidak bisa, kita harus cari KPK-nya. Ya. Ini penyebutnya yaitu kita jadikan 12. Oke, penyebutnya ada sama. Setelah penyebutnya ada sama, dari mana Bu datang 10, datang 17-nya? Dari mana munculnya Bu? Dari mana dapatnya? Pasti anak ibu semua juga udah tahu. Yaitu dari 12 kita bagi dengan 6, dapat berapa? Dapat 2. Kemudian 2 dikali 5. 2 dikali 5 berapa? 10. Makanya 10 per 12 untuk yang pertama. Yang keduanya, 12 dibagi dengan 12 dapat berapa? Dapat 1. Kemudian 1 dikali dengan 17 berapa? Dapat 17. Nah, coba kita lihat pecahan kita yang setelah kita rubah penyebutnya. Ya kan? Udah sama penyebutnya kan? 10 per 12 ditambah 17 per 12. Kalau sudah sama penyebutnya, tinggal kita jumlahkan. 10 tambah 17 berapa? Dapat 27 per 12. Kemudian kita sederhanakan pecahannya. Sama-sama kita bagi berapa? Sama-sama kita bagi 3. 27 bagi 3 berapa? 9. 12 bagi 3, 4 ya. Kemudian gimana dengan pengurangan? 17 per 12 dikurang 5 per 6. Coba kalian cari. Setelah kalian cari, kalian akan dapat jawaban yaitu 17 per 12 dikurang 10 per 12 sama dengan 7 per 12. Caranya sama dengan penjumlahan. Hanya saja yang di sini dikurangkan hasilnya itu 17 dikurang 10. Berapa hasilnya? Itu tuh 7. Oke, selanjutnya yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan campuran. Syarat pertama yang harus kita lakukan yaitu rubah terlebih dahulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Dan itu telah kita pelajari minggu lalu. Selanjutnya yaitu dengan cara samakan penyebutnya. Setelah penyebutnya sama, kita lakukan cara penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa. Contohnya yaitu 3 5 per 6 ditambah 2 17 per 12. Maka rubah terlebih dahulu pecahan campuran ke pecahan biasa. Gimana caranya Bu? Ayo, siapa yang masih ingat? Yaitu dengan cara 6 dikali dengan 3 berapa? Dapat 18, kemudian ditambah dengan 5. Jadinya berapa? 23. 3 5 per 6 menjadilah dia 23 per 6. Kemudian yang 2 17 per 12 menjadi 41 per 12. Kemudian setelah menjadi pecahan biasa kita rubah menjadi pecahan
setelah berubah menjadi pecahan biasa, kita samakan penyebutnya, yaitu 12. Sudah, lakukan langkah seperti pecahan biasa, sehingga didapatlah hasilnya 87/12. Kemudian, coba kalian selesaikan yang untuk pengurangannya. Ya, selesaikan untuk yang pengurangannya. Halnya sama caranya, juga sama. Hanya saja kalau pengurangan kita kurangkan, kalau penjumlahan ya kita jumlahkan. Ingat ya nak, syarat utama dari penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa tadi samakan penyebut. Campuran juga, namun kita rubah dulu campuran menjadi pecahan biasa. Cara yang pertama. Cara yang kedua bisa juga pecahan campurannya langsung kita jumlahkan, yaitu dengan cara berapa bilangan pokoknya itu adalah 3 dan 2. Coba lihat contohnya ya. 3 dan 2. Kita tambahkan 3 ditambah 2. Kemudian untuk 5/16 dan 17/12 kita samakan penyebutnya. Ya kan? Nah, 3 ditambah dengan 2 hasilnya 5. Kemudian yang 5/6 tambah 17/12 tadi hasilnya berapa? Hasilnya 27/12. Sehingga kita dapatlah hasilnya yaitu 5 27/12. Kemudian itu kita jadikan pecahan biasa. Jadinya kita dapat 87/12. Coba perhatikan. Sama kan hasilnya dengan cara yang kita rubah dulu menjadi pecahan biasa? Bagus. Selanjutnya kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan desimal. Bilangan desimal sama dengan bilangan berkoma ya. Syarat dari menyelesaikan bilangan desimal ini yaitu kita harus memperhatikan nilai tempat bilangan tersebut. Kemudian menggunakan cara bersusun dengan memperhatikan letak tanda komanya. Ya, contohnya 0,343 ditambah 3,122. Sama dengan kita gunakan cara bersusun ya. Coba perhatikan. Setelah disusun, kemudian kita jumlahkan seperti biasa. Bisa kan anak ibu menjumlahkannya? Dapatlah hasilnya 3,465. Coba contoh lain ya. Coba anak ibu perhatikan. 23,4 ditambah 5,42. Coba nih ya. Yang pertama itu puluhan, yang kedua hanya satuan saja kan? Coba perhatikan tanda komanya ya. Jangan sampai salah. Jangan anak ibu buat 5-nya di bawah 2. Nggak boleh. Harus sesuai. 3, 5-nya di bawah 3. Ya, coba kita selesaikan. Berarti 2-nya mana pasangannya? Berarti 0 karena dia nggak ada. Berarti 0 tambah 2, 2. 4 tambah 4, 8. Kemudian 3 ditambah 5, 8. Terus 2-nya tambah 0 ya, 2. Ya. Itu yang penjumlahan. Yang untuk pengurangannya sama juga. Sama halnya, tak ada yang berbeda. Harus memperhatikan nilai tempat bilangan, kemudian susunan komanya. Contoh, 0,34 dikurang 0,2. Coba perhatikan. Ya? Sama kan? 4 kurang 0, 0. 3 kurang 2, 1. 0 kurang 0 ya? 0. Perhatikan. Sama caranya dengan penjumlahan dan pengurangan biasa. Hanya saja kita harus perhatikan letak tanda komanya. Oke? Terus. Oke, selanjutnya itu perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Yang pertama itu perkalian bilangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Syaratnya yang untuk pecahan biasa, kita langsung kalikan saja. Kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Dan untuk pecahan campuran, kita jadikan terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Ingat 2 konsep itu saja.
Kalikan penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Untuk pecahan campuran, rubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Contoh, 6/7 dikali 4/8. Ya udah, langsung saja. 6 dikali 4, 4. 7 dikali 8, 5, 6. Selesai. Kemudian, kalau untuk pecahan campurannya, contohnya 2/6/7 dikali 3/4/8. Kita jadikan dulu pecahan campuran ke pecahan biasa. Cara yang sama, 7 kali 2 berapa? 14 ditambah 6 jadi 20, jadi 20/7. Kemudian yang kedua, 8 kali 3 berapa? 24, 24 tambah 4, 28. Kemudian yang sudah kita kalikan, 20 kali 28 dapat 560. Kemudian 7 dikali 8 dapat 56, ya. Kemudian untuk pembagian pada bilangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Kalau untuk pembagian ya nak, untuk pembagian yang pecahan biasa nih ya, kita balikkan pembilang jadi penyebut. Contohnya, 5/6 dibagi 4/8 ya. Kita gunakan cara perkalian biasa, yaitu 6 kali 8 dan 7 kali 4 dapat 48/28. Kemudian untuk pecahan campurannya kita rubah jadi pecahan biasa. Setelah dirubah jadi pecahan biasa, gunakan cara pembagian pada pecahan biasa, lalu sekarang kita dapatkan. Oke, selanjutnya yaitu tentang perkalian dan pembagian pada bilangan desimal. Ya, untuk perkalian pada desimal itu sama dengan perkalian bilangan biasa. Hanya saja kita harus perhatikan banyak koma. Hitung banyak angka di belakang koma setelah melakukan perkalian. Contohnya, 22,152 dikali 2,14 ya. Itu kita lakukan perkalian biasa seperti biasa. Ya, tahu kan anak ibu cara perkalian seperti di samping ini? Setelah hasil perkalian yang kita dapatkan, kita hitung. Coba ya. Pada bilangan yang pertama, desimal pertama ada berapa di belakang koma? 1, 2, 3. Ada 3. Kemudian yang keduanya ada 2. Berarti 3 tambah 2 berapa? 5. Berarti nanti kita harus letakkan komanya, harus ada 5 di belakang koma. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Cara perkaliannya biasa. Sudah bisa kan? Kemudian untuk pembagiannya, kita jadikan dulu dia menjadi pecahan biasa. Contoh, 20,568 dibagi 5,48. Yang 20,568 kita rubah menjadi pecahan biasa. Jadi berapa dia? Jadi 20.568 ya per 1000. Kenapa per 1000? Karena ada 3 belakang koma. Selanjutnya yang kedua itu 5,48 menjadi 548 per 100 karena 2 belakang koma. Kemudian setelah bisa kita rubah jadi pecahan biasa, kemudian kita lakukan cara pembagian pada pecahan biasa dengan cara apa? Dengan cara yang keduanya kita balik posisinya ya. 548 jadi penyebut, 100 jadi pembilang. Kemudian kita kalikan dia. Sehingganya dapatlah hasilnya 2.056.800 per 548.000 ya. Itu hasilnya. Udah ya, karena ini dipelajari waktu SD. Ya, coba pahami. Kalau tidak paham, nanti kita bahas lagi besok pagi. Oke?